Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon pengampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya semua. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir yang dirahmati oleh Allah. Semakin hari kita dihadapkan dengan segala kemajuan dan inovasi. Kemajuan dan inovasi inilah yang terkadang membuat kita perlu berpikir kembali. Apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi landasan kita? Baik itu landasan hidup, landasan beragama, landasan berbangsa, dan landasan lainnya. Terkadang sebetulnya hal-hal yang baru ada di masa kini dapat kita kaji dengan keyakinan kita. Seperti halnya dalil-dalil Islam berupa firman Allah dan sabda Rasulnya yang telah ada ribuan tahun yang lalu. Banyak hal yang pada prinsipnya sama tetapi memiliki gaya yang baru. Pada kesempatan kali ini saya akan fokuskan pada judul dari kuliah tarawih, yaitu pemuda Islam berani menghindari transaksi haram. Insya Allah, karena target materi ini adalah pemuda, maka saya hanya akan membahas materi yang berkaitan dengan dua hal, yaitu maisir dan gharar, cukup pada hal-hal mendasar dan menghindari hal yang masih menjadi perdebatan. Bahasannya lebih mengedepankan kepada contoh konkret yang betul-betul relate dengan anak muda. Tetapi mudah-mudahan materi ini juga dapat disimak oleh semua kalangan supaya kita dapat saling mengingatkan dan saling membimbing. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, transaksi yang pertama akan dibahas adalah maisir atau judi, yaitu suatu pertaruhan, bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Seperti jika seorang pemain memenangkan suatu permainan, maka ia akan mengambil keuntungan dari yang kalah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, maisir atau berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Adapun bentuk maisir yang biasa dilakukan anak muda, ada yang bentuknya lama, seperti contohnya taruhan dalam menebak tim pemenang dalam pertandingan sepak bola. Ada juga yang bentuknya baru, seperti yang banyak anak muda sekarang kenal, yaitu istilahnya adalah binary option atau opsi biner. Di mana letak maisirnya dari binary option? Yaitu ketika kita mempertaruhkan harta yang kita miliki dengan dua pilihan. Yang biasa kita temui adalah dengan menentukan naik atau turunnya suatu grafik. Jika jawaban pemain benar, maka pemain akan mendapatkan rata-rata 80% keuntungan dari modalnya, tergantung platform dan status pemain. Sementara jika tebakannya salah, maka pemain akan kehilangan 100% dari modalnya. Selanjutnya adalah gharar, yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya kezaliman yang menimpa salah satu pihak. Rasulullah SAW bersabda,
dalam hadis riwayat Muslim nomor 2783, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasa dan jual beli gharar. Apa bentuk baru dari gharar? Ini yang kadang kita tidak sadari dan kita harus lebih berhati-hati. Yang pertama, sering terjadi pada transaksi online. Seperti menjual mobil dan motor tanpa spesifikasi atau tanpa keterangan kondisi, atau menjual pakaian tanpa keterangan bahan. Maka mari kita cantumkanlah deskripsi yang jujur dan jelas mengenai sesuatu yang akan kita jual. Contoh gharar selanjutnya adalah paket yang sedang tren kala ini, yaitu mystery box atau kotak misteri. Biasanya paket ini menjual sesuatu, baik itu pakaian, aksesoris, gadget dan sebagainya, yang isinya dikatakan senilai dengan nilai yang kita bayarkan. Jelas disebut gharar karena kita tidak mengetahui pasti apa yang ada di dalam box tersebut, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Contoh gharar yang terakhir yaitu ngegacha. Nah, ini pasti anak muda nggak asing dengan istilah ini. Gacha yang saya bahas adalah dalam konteks permainan. Biasanya ditemukan dalam permainan online, yaitu merupakan fitur dalam permainan di mana pemain akan membeli sesuatu, baik berupa peti atau pemutaran lotre dan sebagainya, untuk mendapatkan aset virtual secara acak. Letak ghararnya karena pemain mendapatkan sesuatu secara acak tanpa mengetahui pasti apa yang akan didapatkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengan mengetahui hal-hal tersebut, semoga kita semua menjadi tersadar untuk selalu memilah dan memilih segala kemajuan inovasi. Sesungguhnya Islam telah mengatur perekonomian, salah satu tujuannya adalah menciptakan keadilan. Untuk para anak muda, marilah kita jadikan momen Ramadan ini untuk menahan diri, tidak hanya dari lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang telah disampaikan tadi. Apapun dalihnya, baik itu profesi atau untuk sekedar hiburan, hal-hal mendasar dalam ekonomi Islam harus tetap dibangun, yaitu diantaranya untuk beribadah dan menciptakan keadilan. Demikianlah kuliah tarawih pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.